ini kami kelompok 4 akan memaparkan materi kami mengenai perusahaan berbasis IT. Sebelumnya, tugas video ini digunakan sebagai pemenuhan tugas kuis periode UTS mata kuliah Digital Business. Perkenalkan, saya Desi Agusti Natalia dengan NIM 2019 310045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmanggita dengan NIM 2019 310075. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jessica Natalia Asana dengan NIM 2019 310099. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NIM 2019 310101. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019 310102. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam video ini, perusahaan yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah perusahaan Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895. Bank BRI juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Sedangkan misi dari Bank BRI adalah melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Baik, untuk selanjutnya mengenai model bisnis pada BRI. BRI menerapkan model bisnis hybrid company. Direktur Digital and Teknologi Informasi BRI menjelaskan bahwa dalam kompetisi bisnis saat ini, perusahaan besar seperti BRI harus selalu dinamis namun tetap stabil. Dalam pengaplikasiannya hybrid bank, BRI menerapkan prinsip Pigital atau Physical and Digital, merupakan panduan keunggulan layanan fisik secara langsung dan secara digital. BRI secara konsisten membangun hal-hal baru dan pada era digital ini setiap individu dapat bertukar pikiran dengan sangat mudah, cepat, dan tanpa batas. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya ada aplikasi-aplikasi yang diterapkan di dalam perusahaan BRI. Software yang digunakan dalam sistem informasi sumber daya manusia di BRI menggunakan SAP. SAP adalah salah satu paket software untuk keperluan pengelolaan perusahaan atau biasa disebut software ERP atau Enterprise Resource Planning. SAP mengembangkan modul software fungsional yang independen meliputi sumber daya manusia, penjualan, persediaan barang, perencanaan produk, akuntansi, dan pengendalian yang dapat melakukan pertukaran informasi secara terpadu. Hal ini memungkinkan perusahaan mengetahui permintaan dan persediaan serta posisi keuangan pada waktu bersamaan, yang sebelumnya diperlukan laporan yang berbeda-beda untuk setiap sistemnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya ada tantangan dan perluan transformasi digital bagi perusahaan. Untuk tantangan sendiri, banyak masyarakat yang masih belum bisa menerima adanya transformasi digital. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai transformasi digital menjadi tantangan bagi perusahaan. Untuk peluangnya ada transformasi digital yang dilakukan oleh BRI ditopang oleh BRI Brand yang merupakan platform berbasis Artificial Intelligence atau AI dan Mechanic Learning yang berfungsi sebagai enabler pekerja BRI yang memberikan rekomendasi produk maupun dalam melakukan integrasi risiko. Solusi yang diusung oleh BRI Brand dipercaya dapat meningkatkan customer engagement dengan memberikan layanan keuangan yang lebih personalis pada nasabah, lebih berkualitas, efisien, dan minim risiko. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang inovasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan ke depannya. Berbagai produk inovasi berupa aplikasi digital telah dilahirkan BRI. Di antaranya Brispot, Brimo, Brilink, Priapi, Prebrain, dan Pasar ID.
Nah, yang pertama yaitu Brispot, berguna untuk menyederhanakan, mengotomasi, dan mendigitalisasi proses pengajuan hingga pencairan pinjaman di BRI. Selanjutnya, yang kedua yaitu Brimo, dihadirkan untuk memperbaiki user experience dan arsitektur aplikasi dengan meningkatkan kapasitas secara otomatis. Yang ketiga yaitu Brilink, merupakan agen laku pandai yang paling kuat di Indonesia yang melayani nasabah Bank BRI dalam melakukan berbagai transaksi, bahkan saat ini sudah terdapat 500.000 agen Brilink yang tersebar di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah BRI Brain. BRI Brain membuat proses penilaian kredit atau credit scoring BRI berjalan lebih akurat. Melalui pendekatan machine learning, penilaian kelayakan kredit calon debitur bisa dilakukan secara lebih cepat dan minim risiko. Karena proses yang cepat, maka persetujuan dan pencairan pinjaman bisa dilakukan secara instan, dan risiko kredit macet bisa diminimalisir. Machine learning juga digunakan BRI untuk menyimpan, memproses, serta mengonsolidasikan segala informasi dan dari berbagai sumber. Selanjutnya, yang terakhir adalah Pasar ID. Pasar ID merupakan program dari Bank BRI yang menjadi alternatif pola bertransaksi bagi konsumen dengan pedagang pasar. Bukan hanya itu, melalui Pasar ID, tenaga pemasar akan memberikan konsultasi dan edukasi kepada para pedagang untuk bertransaksi secara digital. Sekian paparan mengenai perusahaan berbisnis IT dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.